Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah taktik kita. Jujur saya antusias banget nih, karena hari ini kita bakal ngebedah salah satu laga yang paling krusial dan potensial ngasih kejutan besar di babak 32 besar Piala Dunia. Inggris menantang Republik Demokratik Kongo. Sebagai analis sepak bola, laga dengan nuansa Daud melawan Goliat di atas kertas kayak gini tuh selalu yang paling menarik buat diulik. Ada perang taktik yang intens banget di balik status favorit dan kuda hitam. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, ini dia peta taktik kita hari ini. Kita bakal fokus pada 5 poin utama, mulai dari rapor fase grup, rekor sejarah, krisis bek kanan yang lagi dialami Inggris, fleksibilitas taktik RD Kongo, dan terakhir, ancaman mental berupa kepuasan diri. Kita masuk ke bagian pertama, rapor perjalanan fase grup. Coba kita bandingin jalan kedua tim sampai ke titik ini. Di satu sisi, jalur Inggris ini lumayan campur anduk ya. Betul, mereka keluar sebagai juara grup tanpa terkalahkan. Tapi, dari 3 laga, cuma 1 yang menangnya meyakinkan. Sisanya, mereka harus kerja ekstra keras, contohnya waktu ditahan imbang tanpa gol sama Ghana. Nah, di sisi lain, RD Kongo justru lagi nulis sejarah nih. Mereka berhasil lolos dari fase grup untuk pertama kalinya dengan ngumpulin 4 poin berharga. Bayangin aja, mereka sukses nahan imbang raksasa Portugal, kalah tipis dari Kolombia, terus secara luar biasa melibas Uzbekistan 3-1. Momentum historis kayak gini tuh ibarat bahan bakar yang bahaya banget buat lawan manapun. Sekarang, perhatiin angka ini. 2, ya? Cuma 2 gol yang berhasil nembus gawang RD Kongo selama 3 pertandingan grup mereka. Angka ini super penting teman-teman. Kenapa? Karena ini nunjukin betapa solidnya pertahanan mereka, bahkan saat digempur tim-tim berat yang super ofensif kayak Portugal dan Kolombia. Jadi, buat Inggris, jangan harap mereka bakal ngadepin pertahanan yang gampang ditembus hari ini. Lanjut ke bagian kedua, rekor Inggris melawan tim Afrika. Kalau kita lihat sekilas di atas kertas, dominasi Inggris emang kelihatan banget. Mereka belum pernah kalah dalam 9 pertemuan Piala Dunia ngelawan tim-tim Afrika, dan udah ngantongin 5 kemenangan krusial. Tapi, yang benar-benar menarik dari data ini justru ada di kelompok yang satunya lagi. Coba perhatikan, Inggris tertahan imbang sampai 4 kali, mulai dari Maroko di tahun 86 sampai hasil kacamata lawan Ghana di fase grup turnamen ini. Fakta ini ngebuktiin kalau tim-tim Afrika itu secara konsisten sukses ngerusak ritme permainan Inggris dan maksa mereka masuk ke situasi taktis yang buntu. Dan ngomong-ngomong soal sejarah, RD Kongo ini punya jejak masa lalu yang unik dan lumayan bikin nyesek tim Britania. Tahukah kalian, satu-satunya keikutsertaan RD Kongo di Piala Dunia sebelum ini tuh di tahun 1974, waktu mereka masih bernama Zaire. Waktu itu sih mereka emang tersingkir, tapi hasil imbang mereka lawan Yugoslavia di laga akhir malah ngorbanin tim Britania lainnya, yaitu Skotlandia, gara-gara selisih gol. Catatan sejarah yang lumayan ironis dan pastinya pantas buat diingatkan. Masuk ke bagian ketiga, krisis bek kanan Tuchel. Nah, disinilah pusingnya Thomas Tuchel dimulai. Amunisi Inggris di sektor sayap pertahanan ini benar-benar rontok dengan cepat. Pertama, Reece James cedera waktu ngelawan Ghana. Terus, Jarell Quansah yang dipasang buat ngegantiin dia lawan Panama, malah ikutan menyusul ke ruang perawatan gara-gara cedera ankle. Efek dominonya, Jet Spence yang mungkin awalnya nggak diplot sebagai starter di fase krusial kayak gini, sekarang terpaksa maju jadi kandidat utama dan harus mikul tekanan yang luar biasa besar. Tapi tenang, meskipun lini belakang lagi krisis, ada secercah harapan besar di lini tengah. Kutipan dari analisis kita ini pas banget. Pengaruh menenangkan Declan Rice bakal sangat dinantikan. Kemarin kita sama-sama lihat kan, betapa hampanya permainan Inggris ngelawan Panama tanpa kehadiran dia. Kemampuan Kapten Arsenal ini buat ngatur tempo tuh bener-bener esensial. Ingat gimana umpan matangnya bisa diselesaikan jadi gol sama Harry Kane waktu ngelawan Kroasia? Nah, kembalinya Rice ke lapangan ini bakal jadi kunci mutlak buat stabilitas transisi Inggris nanti. Sekarang kita bahas lawannya di bagian keempat, fleksibilitas taktik RD Kongo. Beda banget sama Inggris yang lagi pusing mikirin cedera, pelatih Sébastien Desabre justru punya kebebasan penuh ngeracik taktik. Ibarat bunglon, coba perhatiin adaptasi brilian ini. Langkah pertama, dia masang blok defensif 5-3-2 yang super rapat, yang sukses bikin Portugal dan Kolombia frustrasi berat. Langkah kedua, pas butuh poin penuh lawan Uzbekistan, dia berani beralih ke formasi 4-4-2 yang lebih ofensif. Terus, langkah ketiga buat ngelawan Inggris. Dari analisis taktik, kemungkinan besar dia bakal masukin lagi Steve Kapua di kejantung pertahanan dan balik ke formasi 5-3-2. Jadi, Inggris harus bersiap buat nabrak tembok tebal 5 back. Tapi jangan salah sangka ya, mereka nggak cuma jago parkir, bus. Di balik skema defensif itu, ada ancaman serangan balik yang tajam banget. Sorotan utama kita tertuju ke penyerang Newcastle United, Yoane Wissa. Dia ini lagi bener-bener on fire.
Wisa baru aja nyetak 2 gol krusial lewat penalti dan gol di masa injury time waktu ngelawan Uzbekistan. Nah, dengan cederanya 2 bek kanan utama Inggris, area yang dijaga Jet Spence ini pasti bakal dieksploitasi habis-habisan sama kecepatan Wisa. Ini bahaya banget. Taktik sehebat apapun bisa hancur kalau mentalnya runtuh. Bagian kelima, ancaman jebakan kepuasan diri. Coba lihat daftar raksasa yang udah angkat koper duluan ini. Belanda dan Jerman, 2 kekuatan besar Eropa, udah resmi tersingkir. Babak 32 besar ini terbukti sangat nggak ramah buat tim-tim benua biru. Turnamen ini sama sekali nggak peduli sama nama besar atau ranking FIFA. Kalau kalian lengah sedikit aja, kalian pulang. Ini harusnya jadi peringatan keras buat The Three Lions. Kutipan ini benar-benar tepat sasaran, ngerangkum semuanya. Profesionalisme itu mutlak. Mengingat ada 9 negara benua Afrika yang lolos ke fase 32 besar kali ini, memandang sebelah mata lawan dari Konfederasi CAF itu murni kebodohan. Kita udah lihat gimana susahnya mereka ngebongkar pertahanan Ghana sampai berujung imbang 0-0 kan? Kalau sampai sikap over PD dari luar merasuk ke dalam ruang ganti Inggris, percayalah RD Kongo udah sangat siap buat menghukum mereka. Jadi apa kesimpulannya? Berdasarkan semua data historis, kondisi cedera skuad, dan adu taktik formasi tadi, para analis punya prediksi akhirnya. Secara kualitas di atas kertas, skuad Thomas Tuchel emang dijagokan buat lolos. Prediksinya, Inggris bakal mampu menang tipis, 2-1. Tapi ingat, kemenangan ini kemungkinan besar nggak akan datang dengan mudah dalam 90 menit. Bersiaplah buat kemungkinan perpanjangan waktu yang pastinya bakal nguras saraf dan emosi kita semua sebagai penonton. Pada akhirnya, ini ninggalin kita sama satu pertanyaan provokatif yang menggantung jelang kick-off. Akankah tren gugurnya raksasa Eropa ini berlanjut menelan korban berikutnya? Atau mampukah Inggris ngebuktiin profesionalisme mereka dan lolos dari jebakan taktis 5-3-2 mematikan milik RD Kongo? Yang pasti, laga ini wajib banget buat kalian tonton. Oke, terima kasih banyak udah nemenin saya ngebedah taktik hari ini. Semoga rincian formasi dan data ini bikin tontonan kalian nanti jauh lebih kaya dan seru. Sampai jumpa di analisis mendalam kita berikutnya.